Hai semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi WHO Antro. Yuk kita mulai. WHO Antro adalah aplikasi yang digunakan untuk menghitung status gizi dan memantau perkembangan motorik anak. Aplikasi tersebut menggunakan data antropometri seperti umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, dan lingkar kepala, sehingga tidak perlu dilakukan lagi melakukan perhitungan manual untuk penilaian status gizi. Berikut cara menginstal aplikasi WHO Antro. Langkah yang pertama, buka link yang sudah tertera di layar. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Scroll ke bawah hingga pada tampilan The WHO Antro Software. Lalu klik WHO Antro Exe. Setelah itu akan otomatis terdownload dalam bentuk zip. Lalu file akan diekstrak atau di-run terlebih dahulu. Lalu akan muncul kotak dialog seperti di layar, klik next hingga akhir, lalu klik finish. Jika proses install telah selesai, aplikasi akan muncul di desktop. Berikut tampilan awal aplikasi WHO Antro. Selanjutnya, mari kita mempelajari langkah-langkah menggunakan antropometri kalkulator. Antropometri kalkulator digunakan untuk menghitung cepat antropometri individu dan hasilnya tidak disimpan. Yang pertama, klik menu antropometri kalkulator. Lalu akan muncul tampilan jendela seperti di layar. Masukkan data tanggal kunjungan, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi atau panjang badan, cara mengukur, status odema, lingkar kepala, pila, dan tebal lemak bawah kulit. Jika bulan dan tahun kelahiran diketahui, tetapi tanggal lahir tidak diketahui, berikan centang pada kolom approximate date. Program akan secara acak memberi tanggal lahir. Jika tidak diketahui tanggal lahir sama sekali, berikan centang pada kolom unknown date. Hasil keluaran yang keluar hanya panjang atau tinggi badan menurut berat badan. Semua indikator dengan variabel umur tidak akan ditampilkan. Untuk melihat grafik, klik icon grafik di samping Z-score. Lalu muncul grafik seperti di layar. Di pojok kiri terdapat macam indikator yang digunakan, dan bentuk hasil output dapat diubah Z-score atau persentil. Selanjutnya, kita mempelajari langkah-langkah menggunakan individual assessment. Menu ini digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data anak-anak yang berulang kali diperiksa dari lahir hingga usia 5 tahun. Data yang dikumpulkan terdiri dari antropometri dan perkembangan motorik anak. Yang pertama, klik menu Individual Assessment. Selanjutnya akan muncul tampilan jendela seperti di layar. Terdapat dua bagian, di sebelah kiri terdapat daftar nama anak dan di sebelah kanan terdapat data spesifik anak. Untuk membuka data yang telah ada, klik pada nama anak, kemudian klik Open. Klik tambah pada bagian daftar nama anak untuk menambahkan nama anak. Isi semua kolom yang tersedia, lalu klik Save untuk menyimpan data nama anak. Untuk memasukkan data hasil pengukuran antropometri anak, klik tambah pada bagian visit dan akan muncul jendela yang terdiri dari dua tab, yaitu Antro dan Motor. Isi data berdasarkan hasil pengukuran antropometri pada tab Antro, kemudian klik Save. Untuk melihat data antropometri pada grafik, klik icon grafik, maka akan muncul seperti gambar di layar. Pada bagian atas terdapat berbagai macam pilihan tampilan grafik. Terdapat pilihan indikator mana yang akan digunakan, hasil output Z-score atau persentil, dan tampilan titik single point atau multiple point. Untuk mengisi data perkembangan motorik anak, klik pada tab motor yang terdapat pada jendela visit. Pada jendela ini memunculkan 6 tahapan perkembangan motorik. Untuk membuka tahapan perkembangan, klik Assess dan klik Observe kemudian. Setiap tahapan memiliki kriteria untuk melihat apakah anak telah melewati tahapan tersebut. Berikan tanda centang jika anak telah memenuhi kriteria tersebut, kemudian kode warna akan muncul. Untuk melihat data motorik pada grafik, klik icon grafik, maka akan muncul seperti di layar. Setiap warna memiliki arti masing-masing sesuai kode warna yang terdapat pada layar. Untuk mengubah standar dari WHO menjadi NCHS, klik Individual Assessment, lalu Option, dan klik pada standar yang diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan mempelajari Nutritional Survey. Menu ini digunakan untuk mengolah data status gizi balita dari hasil pengumpulan data secara cross-sectional
atau biasa disebut survei atau penelitian. Yang pertama, klik menu Nutritional Survey. Selanjutnya akan muncul tampilan jendela seperti di layar. Terdapat dua bagian, di sebelah kiri terdapat daftar nama survei dan di sebelah kanan terdapat data hasil survei. Untuk membuka data survei yang sudah pernah disimpan, klik pada nama survei dan klik icon open pada bagian daftar nama survei, lalu akan muncul tampilan seperti di layar. Sedangkan untuk menambahkan nama survei baru, klik tambah pada bagian daftar nama survei, isi nama survei kemudian klik save. Untuk menambahkan data survei, klik tambah pada bagian data hasil survei, maka akan muncul tampilan yang terdiri dari 3 tab, yaitu Intro, Motor, dan Address Data. Isi data hasil survei, lalu klik Save untuk menyimpan data. Lakukan hal yang sama setiap menambahkan data baru. Klik Save setelah memasukkan semua hasil survei. Perhatikan hasil Z-score. Jika terdapat warna pink atau ungu, menandakan bahwa kemungkinan terdapat data yang salah, sehingga hasil perhitungan Z-score melampaui kewajaran. Untuk menyaring data, klik filter, pilih subsampel dari survei yang akan dianalisis lebih lanjut, dan masukkan nilai atau range data yang ingin disaring, lalu klik apply. Untuk melihat normalitas data yang dimasukkan, klik pada tab result. Tab ini bisa dibuka jika minimal terdapat 12 data. Gambar menunjukkan dua kurva untuk setiap indikator. Kurva pertama warna hijau menunjukkan kurva berdasarkan standar analisis, sedangkan kurva kedua warna merah menunjukkan kurva berdasarkan hasil survei yang telah dimasukkan. Jika kurva merah menunjukkan bentuk yang berbeda jauh dari kurva hijau, maka data yang dimasukkan tidak terdistribusi normal. Cek data awal untuk memastikan data yang diinput sudah benar atau belum. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara mengimport file dari Microsoft Excel. Yang pertama, klik menu Nutritional Survey, lalu pilih Import from File. Lalu pilih file yang akan diimport. Namun, perlu diingat untuk format file Microsoft Excel harus diubah terlebih dahulu menjadi format TXT atau Save as Type Text Document. Lalu, klik Open. Setelah tombol Open diklik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu, pasangkan data sesuai dengan data Excel yang sudah diimport. Lalu, klik OK. Maka, tampilan akan muncul seperti di layar. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.